yang dilakukan selama 2 tahun itu ya. Ini data salah, ini data salah dipakai lagi. Baik, Pak Pras. Di 2005 berdasarkan PSE 05-nya BPS, itu data memang pada saat pertama ada beberapa ketidaksempurnaan ya, kesalahan di dalam pendataan memang ada. Itu yang memang harus disempurnakan. Kesalahannya berupa yang pertama, yang masuk seharusnya nggak masuk, yang tidak masuk seharusnya masuk. Jadi istilahnya inclusion error dan exclusion error itu ada memang. Dan itu sudah diperbaiki dengan 1023 kecamatan berdasarkan data PKH, program Keluarga Harapan. Masih ada 5.000 lagi Pak ya? Masih ada sekitar 5.000 sekian ya, untuk data itu. Nah, lalu pada saat sekarang memang belum ada perbaikan sejak 2007 yang 1023 kecamatan itu, namun di dalam proses dilakukan 2 tahap. Yang pertama adalah verifikasi, itu oleh PT POS. Jadi pada saat penerima BLT itu datang ke PT POS, mereka diverifikasi 2 kali apakah betul-betul cocok, kemudian masuk kriteria atau tidak. Baru mereka bisa dibayarkan. Nah, setelah itu pada bulan September sampai dengan sekitar mungkin 2-3 bulan, BPS akan melakukan verifikasi secara tuntas. Dan ini akan menjadi data BLT atau data rumah tangga sasaran yang akan digunakan untuk program lain seperti Jamkesmas, dan mungkin juga BLT bulan Januari ya Pak, kalau ada rencana. Pada waktu karena sekarang ini RT RW dan kepala desa dilibatkan, kan mereka mendatangi rumah-rumah itu, ya Bu kan? Kemudian dicek benar atau tidak. Saya ingin menjelaskan kepada kita ini juga banyak yang nakal. Dulu tahun 2005 saya cek di Jakarta di suatu tempat. Pada waktu data itu dibuat, sebenarnya dia tidak tahu data itu apa manfaatnya. Dia mengatakan dia tidak miskin. Tapi begitu ada BLT dia protes. Begitu tahu ada insentifnya langsung berubah ya Pak ya, mendadak miskin. Sebagai penjawab pemerintah, saya tidak ingin mengajak atau mendidik rakyat saya itu tidak jujur. Kita harus jujur. Kalau kita miskin, kalau kita tidak miskin, tidak boleh mengaku miskin. Bapak-bapak, pengakuan dari seorang tamu kita di studio yang tidak bisa menerima dana BLT karena tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima dana BLT. Ibu Samsia ya Bu ya? Iya Ibu Samsia, selamat malam. Selamat malam. Iya, ini kenapa Ibu tidak bisa menerima dana BLT? Saya juga kurang tahu ya, saya sudah usahakan dari tahun 2005. Sebelum kartu itu turun, saya datang ke BPS Wali Kota ya. Terus diambil KTP sama kakak saya, kata dia nanti ditunggu Bu, nanti disurvei. Saya tunggu-tunggu, tidak ada yang datang sampai 2008 juga saya paranin ke BPS pusat. Ibu Samsia, pekerjaannya Ibu apa? Kepala rumah tangga? Pedagang. Suami Ibu adalah pedagang? Enggak. Ibu saya sendiri yang nyari duit. Ibu yang cari uang? Baik, Ibu punya anak? 3. Anak 3 ya? Tidak ada suami ya Bu ya? Ibu adalah pedagang. Baik, lanjutkan Ibu. Nah itu saya datangi BPS pusat. Kata BPS pusat itu Bu data 2005, sedangkan data 2005 juga saya nggak turun gitu loh. Terus jalur mana lagi yang saya harus tempuh gitu. Sedangkan saya untuk membiayai anak sekolah aja, di sekolah banyak utang. Terus untuk berobat aja saya pakai SKTM gitu. Baik Pak Bahtiar, bagaimana ini? Ya pertama tentu saya prihatin ya. Saya mau tahu Ibu Samsiah tinggalnya di desa mana, RW mana? Jatinegara, Kampung Pulo. Jatinegara, Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu. Nah, nanti abis ini kasih tahu, saya akan cek ke rumahnya, pantas atau tidak. Kalau Anda kata pantas, saya akan marah. Pak. Mungkin perlu disosialisasikan juga Pak Bahtiar bahwa ada 14 kriteria itu yang harus justru karena itu saya ingin mencek langsung. Habis dari sini. Dan Ibu yakin sekali saya bicara saya laksanakan itu. Saya akan cek rumah Ibu. Saya gitu orangnya. Jadi enak gitu. Tadi kita sudah bicara masalah data yang digunakan ya. Dan katanya nanti akan ada pemutakhiran data dan mudah-mudahan selesai bulan Desember 2008 ya Pak Prasya. Ini bagaimana dengan adanya data-data yang baru nanti bulan Januari 2009 kalau memang program BLT ini masih berlanjut, data yang dipakai adalah yang tahun 2008 akhir itu Pak. Bagaimana kalau tidak ada ketidakcocokan yang tadinya terdaftar nantinya jadi tidak terdaftar lagi, bukankah ini akan memicu konflik sosial?
Sebetulnya kalau kita lihat ya, ini dari sisi angkanya saja. Tadi disebut angka kemiskinan itu 37,1 juta ya, kalau dari sisi penduduk. Itu yang berdasarkan angka makronya, angka besarnya. Itu berdasarkan Susenas. Tapi yang by address tadi disebut oleh Pak Menteri, yang ada alamat, ada nama itu sekitar 19,1 juta kepala keluarga atau rumah tangga sasaran. Kalau dijiwakan misalnya rata-rata itu 4, berarti 76,4 juta. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari situ itu sudah jauh di atas yang 37,1. Sehingga kita kekhawatiran kita bahwa ini masuk atau tidak, ini mungkin saya kira tidak terlalu Baik, terlepas. Kalau saya dihentikan dulu lah program ini kan. Dihentikan dulu. Ya, dihentikan dulu. Ini kan persoalannya, ini kan data. Ya, Pak Sudin. Saya sepakat dengan Mas Aryo. Tadi dari Pak Baghdad Hamzah begitu menyampaikan bahwa dengan program BLT itu bisa menekan kemiskinan yang lumayan signifikan. Demikian juga dari Bappenas gitu kan. Bahkan dari Jubir Presiden Bang Andi Malarangeng gitu kan. Saya kurang setuju mengatakan bahwa dari subsidi barang uang orang ke subsidi barang gitu kan. Yang saya tanyakan adalah bahwa ada dampak negatif dari BLT ini yang tidak pernah dibahas oleh bapak-bapak kita yang di Jakarta. Baik, tidak dibahas tapi kita